mengikut cetakan Ihya Ulumuddin, cetakan Al-Minhaj 423. Kita ulang balik sikit. Al-aslu at-tasi'u anna syara'it al-imamati ba'da al-islam wa at-taklif khamsatun. Bahwasanya syarat-syarat pengangkatan imamah, presiden dan raja, pembesar negara maksudnya. Imamah di sini maksudnya pembesar negara. Nomor satu dalam negara. Imam, bukan imam masjid. Imamah yang maksudnya pemimpin negara, nomor satu. Sesudah orang tu Islamnya okeylah, dia kalau orang dulu tak diangkat menjadi khalifah kalau Islamnya tidak betul. Islam jadi tengok warak sungguh apa saudara, baru diangkat. So nak jadi kepala negara. Kepala negara tak betul, rakyat kan tak betul juga. Dengan pergolakan politik, naiklah orang yang tidak memenuhi syarat. Kerana penggulingan masalah kerajaan, maka disyaratkan dalam Ahlus Sunnah Jamaah, okey, tak ada masalah. Meskipun pemimpinnya itu zalim, tetapi dia mesti mendengarkan nasihat ulama. Zalim maksudnya tidak sampai kepada kekafiran, mesti mendengarkan nasihat ulama. Jadi katakan as-sultanu wal ulama. Sultan dan ulama bila mana berjalan dengan baik, maksudnya sultannya mendengarkan kata-kata ulama, maka dianggap pemerintahan dia sah. Tapi dikatakan dia muslim. Secara zahirnya dibuktikan dia muslim. Tapi kalau al-imamah, al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah yang betul-betul memenuhi syaratnya 4 saja, atau 5, atau 6. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu tidak boleh diragukan. Orang hebat belaka, memenuhi syarat. Kemudian Sayyidina Hasan, apalah Sayyidina Hasan imam yani. 6 bulan saja memerintah. Kerana melihat darah dialirkan. Kerana Muawiyah tidak mau letakkan jabatan gubernur, dia nak berperan juga. Jadi Sayyidina Hasan mengambil inisiatif, pergi berjumpa Muawiyah. Muawiyah, tak ada masalah, aku akan serahkan pemerintah kepada kau dengan syarat. Syaratnya apa? Bilang saja. Muawiyah kan, apa syaratnya? Nanti kalau engkau nak meninggal dunia, serahkan kepada umat Islam. Syura bukan demokrasi. Syura memang dipilih oleh orang banyak, tapi mesti kriteria tepat Islam, amanah, gagah, Allah Akbar. Makanya kepala negara mesti latihan boxer ke apa, kungfu segala. Kalau tak apa dia tak. Dia mesti badannya kuat segala, comel lagi kan. Supaya tengok orangnya murah hati, memperhatikan rakyat. Ini kedekut mana boleh. Al-Imam Hasan sama dengan Rasulullah jadi. Muawiyah kata boleh. Okey, itu beres. Untuk waktu itu dia terus darah umat Islam benam berlaku. Jadi pada waktu itu dianggap Muawiyah kekhilafan dia, kerajaan dia yang tak sah. Sudah dibai'ah. Meskipun dianggap dia punya kerajaan, dia mulkun abudun, kerajaan yang penuh dengan kezaliman. Siapa yang bilang itu bukan saya. Nanti pula saya katakan, kalau saya dituduh saya, yang bilang Rasulullah, mulkun abudun. Bukan saya. Orang ulama menghitung mulkun abudun bila tu? Oh, setelah lepas Sayyidina Hasan memerintah 6 bulan. Kemudian Sayyidina Umar Abdul Aziz daripada Bani Umayyah memerintah hanya 2 tahun dengan penuh keadilan. Meskipun dalam sistem kerajaan dia tidak sah, sistem kerajaan dia adil. Negara-negara Islam penuh dengan keamanan dan ekonomi pun naik. Ekonomi naik, Umar bin Aziz hidup apa adanya. Bahkan anaknya tak ada pakaian waktu hari lebaran. Isterinya, anak raja juga, semua hartanya
disimpan di apa namanya, keuangan negara. Allahu Akbar. Allah. Nah, keuangan negara penuh. Kemana kan keuangan ni? Sayyidina Umar bin Aziz perlu keuangan itu. Dia ambil pun. Tak ambil selesai pun. Nak berani ni. Kumpulkan menteri dia. Kita negara ini uang keuangan negara mau ke mana? Cari orang yang nak kahwin. Allah. Nah, terutama pemuda dan pemudi nak kahwin diberikan biaya. Allahu Akbar. Tapi pemilih mereka beliau tidak sabar-sabar. Diracun. Dia tahu yang membantu meracun dia. Siapa suruh kau meracun saya? Oh, si fulan. Oh, pergi dia dulu. Sekarang cepat lari. Sebab kamu akan mati juga. Berarti dimaafkan orang yang meracun dia. Semua meninggal dunia. Lari cepat. Nah, Allahu Akbar. Allah dimaafkan. Nah, dia adalah orang alim. Orang alim dan adil. Allah Akbar. Wara'. Nah, zuhud Allah. Ada semua sama dia. Allah. Anaknya pun semua ikut. Nah, pernah sekali ditanya anaknya hari lebaran. Tak ada pakaian. Kau nak bagaimana? Keadaan kamu? Tak apalah ayah. Kita berbahagia sebab kita taat kepada Allah. Allah. Nah, so sekarang ni dia semua yang ambil. Okay. Jadi sesudah syarat-syarat anna syara'it al-imam ba'da al-Islam wa at-taklif khamsatun. Sesudah Islamnya tepat dan ditaklifnya pun okey, artinya dia salah aja. Dia mukallaf, bukan sudah balik, sudah diberikan tanggungjawab. Khamsatun, ada syarat yang utama lagi. Az-zukuratu, mesti lelaki, bukan perempuan. Meskipun sekarang pemikir-pemikir moden mengatakan kalau tidak ditemukan lelaki maka diangkatlah perempuan. Mana kata? Mungkin di alam demokrasi mereka boleh katanya dia yang terpilih. Tapi apa kata lelaki yang lain? Sebab sekarang ni kemungkinan perempuan tu dia ada PhD, ada profesor. Nah, kadang menemukan laki-laki tak ada kecuali BE. Tapi dia punya jiwa lebih hebat daripada profesor. Sebenarnya yang diangkat sebenarnya Allah. Sijil ini merupakan fitnah. Allah. Nah, ada 2 profesor. Itu kertas saja. Apa kata saya berbeda lagi? Allah. PhD dari Azhar lagi. Sudah alim mengatakan, dah. Ulama kita jauh lebih baik lagi. Kita ni siapa? Allah Akbar. Malu kita sebutkan. Jadi makanya saya punya anak kebanyakan saya bawa ke pondok Yamaha di kampung. Sebab kita tahu sistem akademi sudah cedera. Nah, kita tahulah sebab kita orang pondok juga dan orang akademi. Az-zukuratu wal wara'u, dan wara', takut terjerumus pada syubhat-syubhat. Sebelum makan tu ditahu dah. Ditanya, ini apa nih? Dari mana nih? Allah. Ditanya sumber tu. Nah, dia kalau benda yang mengeruhkan dia tak makan. Nah. Wal ilmu, dia mesti alim. Az-Zidiyah yang dekat dengan Sunnah Jamaah, dia tidak boleh diangkat sebagai raja atau presiden kecuali dia alim mutlak, boleh berijtihad mutlak. Seperti yang Malik, Al-Imam Syafi'i. Berat tu. Allah. Wal kifayatu. Wal kifayah, cukup, tak perlu nak minta-minta sama orang. Kalau bosnya pergi minta-minta, dia amat rakyat. Sisi projek. Nah, habis negara di projek. Nah, tak perlu di projek. Nah, projek tinggi-tinggi lagi. Nah, kemungkinan 5 juta, 7 juta saja. 100 juta habis.
Wa nasabu Quraisyin, dan dalam asal jemaah mesti dia orang Quraisy. Tapi dikatakan kalau seandainya tak menunjukkan Quraisy, maka bolehlah diambil yang memenuhi syarat. Nasabu Quraisyin, dia mesti Quraisy. Itu yang disebutkanlah al-a'immatu min Quraisy. Nah, tapi kalau dalam masyarakat kita menemukan dia Bani Hashim, apalagi nak cucu Rasulullah, selama dia memenuhi syarat, maka kita acari. Kalau dia tidak mau, itu lain perkara. Tapi dulu di Asia hampir semuanya yang sultan-sultan ini daripada Bani Hashim. Nah, hampir sultan. Sama ada yang memperhatikan nasabnya atau tidak memperhatikan nasabnya, hampir semuanya. Hampir semuanya ada juga yang bukan. Kenapa kita perhatikan bahwa al-a'immatu min Quraisy? Liqauli sallallahu alaihi wasallam al-a'immatu min Quraisy. Rawahu an-Nasa'i fi as-Sunan al-Kubra. Kepala negara mesti dari Quraisy. Wa idza ijtama'a adadun min al-mawsufin bi hadhihi as-sifat, kalau seandainya jumlah daripada syarat-syarat yang dituntut ada sama seseorang itu, nah, maka dilantiklah dia. Fal imamatu man inaqadat lahu al-bai'atu min aktsaril khalqi. Maka kepala negara dibai'ah, bai'ahnya sah daripada kebanyakan suara. 55 suara dia enggak oke lah tu. Sebenarnya Barat belajar dari kita. Mana ada Barat dulu ada demokrasi? Tak ada. Kita je syura, tapi berdemokrasi bukan syura. Syura mesti orang yang terbaik. Kalau demokrasi seandainya orang LGBT yang banyak suara, LGBT lah naik. Presidennya LGBT, semua rakyat LGBT, akhirnya hancur negara, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang suara banyak? Perempuan yang suara banyak, dia yang naik. Nah, tak perlu dia. Sedangkan perempuan lemah dia punya jiwa. Kalau dia perlihatkan kehebatannya lebih dari lelaki, itu hanya lakonan saja. Nah, lakonan saja. Takkan Rasulullah bohong. Nah, wal mukhalifu lil aktsari baghin, yang menantang suara yang banyak, baghin, zalim dan melampaui batas. Nah, yajib radduhu, mesti dikembalikan ilal inqiyadi, untuk tunduk ilal haqq, kepada kebenaran. Maksudnya dengan perampung, mengalir darah, sebagaimana Al-Imam Ali buat terhadap Muawiyah. Berapa banyak orang meninggal dunia. Nah, karena mereka tidak mau meletakkan jabatan. Subhanallah. Banyaknya yang dia tanggung, banyaknya darah yang ditanggung. Nah, subhanallah. Al-aslul ashir, asal usul yang ke-10 daripada as-sam'iyat, maksudnya kita mesti dengar daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, tidak mesti tunduk dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak, berarti Islam kita tak sempurna. Nah, saya berbicara tentang Islam, saya bukan orang politik. Kalau saya orang politik, kotorlah hati saya. Nah, saya mengatakan dimanapun anda berada, daripada politik manapun anda berada, tegakkanlah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegakkanlah, sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda orang Islam yang nak berpolitik, awal niat anda bagaimana nak menjadikan hukum Allah di atas kepala segala-galanya. Kalau hanya sebagai sarana politik untuk maslahat, itu sangat berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah sampaikan, sebab kita akan berjumpa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mempermainkan agama. Apalagi orang-orang yang mengatakan politik Islam, ya sungguh-sungguh lah berpolitik Islam, tapi biar jujur. Sebab Allah akan tanya ente. Allah akan tanya. Al-aslul ashir annahu law ta'azzara wujudul wara'i wal ilmi. Kalau seandainya sufi sangat ta'azzara, sufi sangat berat,
nak memperolehi kepala negara yang punya sifat warak, Allah, berat tu. Nah, orang nak jadi presiden, biasanya kalau orang nak jadi presiden, dia minta dan diusah, di dalam Islam tak boleh, harus diketepikan. Nah, karena masyarakat melihat orang ini boleh. Lah saya tak sanggup. Lah itu yang paling boleh. Saya tak sanggup. Oh, ini yang paling mesti dianu. Tapi kalau yang nampak ni saya lah orangnya, itu bukan. Itu bukan orangnya. Nah, sekarang ni orang berlomba-lomba nak jadi menteri, perdana menteri, presiden. Maksudnya itu apa? Maksudnya apa? Maksudnya tanda-tanda hari kiamat, orang menjadikan amanah ini sebagai wasilah untuk mengumpulkan harta. Bukankah itu warid dalam hadis? Maksudnya kalau dia sampai di sana, dia akan jadikan sarana utama untuk mengumpulkan harta dan memperkuat dia punya posisi politik. Nah, itulah cantiknya Islam. Masalahnya kita tak belajar Islam dengan betul. Wal ilmi, kalau seandainya seorang pemimpin yang dipilih, dia artinya kurang ilmu. Nah, bukan tak ada ilmu. Sebab kalau tak ada ilmu, macam mana nak merintah? Dia seorang bahlul. Macam mana nak merintah dia bahlul? Nah, mesti orang alim. Ada satu sengketa dia pura-pura tak dengar. Itu kan tak bagus. Nah. Jadi warak dan ilmu. Makanya dia mesti membaca sejarah apa yang terjadi, membaca Al-Quran terutamanya, dan menganalisis apa yang terjadi sebenarnya. Bagaimana Fir'aun boleh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Waktu itu power yang paling kuat adalah Fir'aun. Nah, toh ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Nah, kerana dia merasa dirinya tinggi. Coba tengok. Nah, dan orang yang dizalimi ini, bila mana menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan gerakkan semua alam ini untuk membantu dia. Sebagaimana Sayyidina Musa dipukulkan tongkatnya di Laut Merah, terbelah. Berapa banyak belahan untuk lari. Dia punya pengikut-pengikut Bani Israel. Sampai di tepi sana, Fir'aun masuk untuk mengejar dia, kembali semula, laut bersatu. Maka tenggelamlah Fir'aun dan tentera-tenteranya. Jadi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada power di dunia ini yang boleh mengalahkan kita. Masalahnya keimanan kita bermasalah. Nah, apapun. Kalau seandainya musuh Islam nak menghancurkan kita dengan obat COVID-19 lah segala, kan COVID-19 orang kafir yang taburkan. Itu tak boleh ingkar, ini sejarah. Kita jangan berpura-pura tak tahu masalah itu. Nah, COVID-19 mereka yang melepaskan, dan dilepaskan karena memang manusia berdosa. Maka Allah mengizinkan, ya Allah, sekalian dengan vaksin yang ada sudah diprogram, itu sudah diprogram. Nah, kita pura-pura tak tahu lagi masalah itu kan bermasalah. Nah, jadi mestilah dia punya warak dan berilmu. Kalau seandainya berat nak ditemukan fiman yatasadda lil imamati, bagi orang yang nak mengambil alih ke pemerintahan, presiden atau kepala negara ni, wa kana fi sarfihi itharatu fitnatin la tuqat. Kalau seandainya kita cegah dia, akan membangkitkan fitnah di negara yang tidak boleh diselesaikan, bunuh-membunuh, kerusuhan yang bermasalah yang tak boleh diselesaikan, hakamna bin iqadi imamatihi, maka kita secara politik mengatakan dia punya pangkat sebagai kepala negara, boleh diterima, dia memimpin, kan? Boleh memimpin, tak ada masalah, karena nak menjaga darah rakyat mengalir, umat Islam, darah umat Islam mengalir. Tapi apakah dia diangkat dengan terpaksa? Dia lepas dari tanggungjawab? Nah, dia akan diazab, dia akan diselesaikan, dihukum dan diselidiki oleh Allah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semudah itu. Saya rasa kalau seandainya Mu'adz bin Jabal, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar kan yang minta ya Rasulullah berikan juga pangkat kita nak, ya gubernur ke apa kan, kita teman baik kan maksudnya.
Abu Dzar Al-Ghifari, ya Allah, kalau ada sekarang tidak ada. Kalau dia hidup Abu Dzar Al-Ghifari, kalah semua presiden yang ada dari umat Islam ini. Kata Rasul, tak boleh, kau lemah Abu Dzar. Abu Dzar boleh berpula. Kuat dia punya mana? Mana boleh? Anak muda Rasulullah. Tak, kau lemah. Maksudnya pangkat ini sangat berbahaya. Sebab dengan muda orang kata yang ada dan ini, perempuan apa segala. Kalau kita tak sabar-sabar, ambil istrinya orang. Berapa banyak kepala negara ambil istrinya orang. Kalau cari kat istrinya orang. Jadi bermasalah. Kau lemah, kau lemah. Abu Dzar ni dengan Rasulullah SAW. Dia tahu murid dia itu sedaknya sebagai pemimpin dan alim menterbiah. Kita tahu bawahan kita. Siapa yang sebenarnya kita perlu angkat? Dan sekarang demokrasi ini ya suara banyak, ya dia suara banyak yang macam diangkat ini. Nah, meskipun dia tak berkebolehan, zahirnya saja. Anak tak boleh berpemimpin. Anak tahu diri saya tak boleh memimpin. Nah, tak boleh pegang pangkat. Maka saya berdoa langsung, jangan berikan pangkat ya Allah. Nah, jadi tak tahu saya takut, saya tak akan pegang pangkat. InsyaAllah. Lianna baina an nuharrika fitnatan bil istibdal. Karena kami ini posisi umat Islam, antara kita nak menggerakkan fitnah dengan merubah dan menggulingkan pemimpin negara. Naam. Fama yalqal muslimuna fihi min ad-darar wa yazidu ala ma yafutuhum min nuqsan hadhihi syurut. Maka apa yang akan dihadapi umat Islam daripada mudarat yang menambah mudarat mereka kerana melihat mau sempurna semua dia punya syarat-syarat kepala negara yang nak diangkat. Sedangkan ini dia punya syarat-syarat berkurang, seperti dia bukan orang alim. Maka kita lebih dahulukan untuk menjaga maslahat masyarakat. Sehingga fala yuhdamu aslul maslahati. Yazidu ala ma yafutu min nuqsaniha bi syurutin allati uthbitat li maziyatil maslahah. Fala yuhdamu aslul maslahati syaratan bi mazayaha. Maka jangan masalah kita hancurkan kerana ada beberapa sifat yang kurang. Dia kurang warak lah. Kita boleh angkat. Nak bagaimana? Dah sudah mengalir ni. Tak apa. Kerana ini hadis Rasulullah SAW. Mana boleh? Makanya Al-Buti, anda salahkan Al-Buti. Orang-orang Salafiyah ini digerakkan dari luar. Anda tahu siapa dia? Salafiyah juga menggerakkan Syria supaya menggulingkan Bashar Assad. Bashar Assad kita tak senang sebab dia Alawiyah Syi'iyah yang mempertuhankan Imam Ali. Tapi Bashar Al-Buti di baru ulama Syria. Dan jangan, sebab kalau sekarang ni kita ada program untuk pelaksanaan hukum syarak, kita minta daripada presiden supaya dia tunduk. Jangan nanti mengadakan kerusuhan. Tapi Salafiyah digerakkan, ada yang janji dia kasih senjata, bantuan ekonomi. Pada awalnya dia dikasih bantuan ekonomi, lepas itu tinggal sendiri biar hancur Suriah. Kata Al-Buti, tak boleh. Siang pula nanti banyak janda-janda dalam peperangan ni. Anak-anak kemana? Betul, dihancurkan. Bashar Assad katanya, engkau nak mengusir saya dari menggulingkan saya, anak tak peduli, Suriah saya hancurkan. Dia begitu, anak tak peduli. Anak bukan macam Mesir Barat meletakkan jawatan demi rakyat ini. Anak tak begitu, anak akan hancurkan. Sama-sama hancur. Kita tengok apa yang terjadi sekarang. Hancur sikit dia. Berapa banyak pondok-pondok, universiti yang bermasalah. Kita selalu semangat. Semangat tidak cukup.
hadis ini sadaqallah, sadaqah Rasulullah. Dengarlah ulama kita yang terbaik. Dengarkan. Saya di sini saya sokong Al-Qurtubi. Bukan maksudnya saya sokong Bashar Assad. Dia kalau kita mengadakan skala penggulingan dengan kekerasan, rakyat akan korban. Betul, rakyat korban. Yang jenggot-jenggot ni, yang 2 kilo jenggot dia, jubah siap, nak ke depan apa? Sekarang semua tak dapat. Nak memerintah pun Syria tak dapat. Jangan mau ke mana? Jadi mestilah berjuang kita keras, berdakwah di jalan Allah, mengajar anak kita. Anak kita nanti akan pilih sendiri. Ajarkan Islam yang terbaik. Ini kecil-kecil lagi diajarkan politik. Ajarkan Al-Quran, biar hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, hafal hadis, bimbing mereka yang terbaik. Nah, kalau kita ingin yang terbaik, tentu kita pilih yang terbaik. Dia tak pilih yang terbaik adalah munafik. Dia munafik. Nah, saya di mana-mana mengatakan angkatlah Islam di atas. Hukum Islam wajib dilaksanakan. Dimanapun anda berada, tentunya berat. Tapi saya sudah mengatakan hal ini depan murid-murid saya dari dulu. Saya tak pernah berubah dengan saya. La ilaha illallah. Habis. Habis negara Islam. Irak tu Saddam Hussein pada akhir hayatnya dia baik. Nak juga Islam. Kerana Israel tak senang digerakkan semua negara Islam. Bahwa Irak sangat berbahaya. Padahal nak dihancurkan tentera Islam. Habis. Irak punya persenjataan luar biasa menjaga umat Islam. Dulu Palestin waktu ada Saddam Hussein, semua orang yang dihancurkan rumahnya dia suruh jangan tinggalkan Palestin. Saya akan bangunkan rumah kembali. Siapa yang nomor 1 membangun Palestin? Saddam Hussein. Mana negara yang lain? Hanya cerita aja. Action jenggot dia dengan jubahnya segala tasbih. Padahal kita ialah kau bikin apa? Hanya memperhatikan saja, bukan perjuangan. Makanya saya melihat Saddam Hussein ini dengan adanya dia banyak membantu pejuang-pejuang di Islam sana. Mati dalam keadaan bersyahadat. Dia tak semudah itu. Mati dengan bersyahadat. Dia tak takut mati. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu. Setelah itu dia meninggal dunia beberapa tahun, dibongkar dia punya kubur. Tetap utuh dia punya jasad. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Maksudnya betul lah perjuangan dia. Makanya saya mengatakan Saddam radhiyallahu anhu. Anak catat radhiyallahu anhu. Inti sedang tak senang ke? Itu hanya air pandangan saya. Anak pun sudah 60 tahun. Jadi katanya, kalaulah syarat-syarat itu kita perlu dilihat yang seperti warak dia alim, sedangkan darah sudah dialirkan. Nak cari juga pemimpin yang warak, yang berjubah dan berjenggot. Mana dapat? Kalladhi yabni qasran wa yahdimu misran. Dapat dibandingkan ini sama halnya orang yang membuat istana, cantik istananya. Tapi pada waktu yang sama dia hancurkan satu kota besar. Yang mana bagus? Membuat istana kah, wala menghancurkan satu ibu kota dengan istana-istana yang lain ada. Jadi dia hanya nak pertahankan diri dia. Ya, kita lebih baik satu istana hancur daripada satu negara hancur. Nah. Dia bilang itu, coba tengok Bashar Assad. Bashar Assad dia pegang kepemimpinan dengan dia sudah latih askar dia. Ya, sudah jujur dengan dia. Nah. Allah Akbar. Wa baina an nahkuma bi khuluwil bilad al-imam. Kita nak cari orang-orang yang memenuhi syarat. Tak dapat. Yang mana bagus? Ada pemimpin wala tidak ada pemimpin? Bagus sudah ada pemimpin meskipun dia syarat-syaratnya tidak memenuhi lah. Dia bukan Quraisy, tapi dia bolehlah mentadbir. Nah, tapi tidak ada. Nah, apalagi orang lain naik, Bagaimana kita? Orang lain naik.
hancur negara, hancur umat Islam. Orang lain naik. Baru dicoba beberapa tahun langsung hilang. Bagaimana kalau seandainya mereka akan memimpin? Nah, bukan umat Islam yang memimpin. Umat Islam yang memimpin, negara akan sejahtera. Bukan umat Islam yang memimpin, memang hancur negara. Nah, itu dia otomatis. Yang pertama, dia akan cari siapa yang Islam. Nah, kalau orang bukan Islam yang naik, yang pertama orang Islam itu digesek daripada tempat dia. Nah, tidak dikasih bantuan, diazab sungguh-sungguh. Nah, jadikan kesalahan. Nah, itu bukan umat Islam pemerintah. Nah, Andalus sehari semalam habis setelah merintah lapang apa? Allahu Akbar. Karena semuanya nak naik pemerintah, akhirnya Kristen datang ambil. Nah, ambil habis. Nah, habis Andalus. Yang bercakap Arab sekarang sudah bicara Spain balik. Orang Spain itu tak boleh lagi merintah. Tapi kalau umat Islam, sultan-sultan yang berperang, Allah, di antara mereka tentunya ada yang menyalakan api. Di antaranya orang Yahudi yang dulu hidup di Andalus sengsara karena bukan pemerintah Islam. Islam masuk, Yahudi juga senang hati sebab pemerintahannya adil. Subhanallah. Jadi kita tak mau menjadikan negara kita luput daripada pemimpin negara. Wa bi fasadil aqdiyati, dan adanya sistem qadhi rosak. Siapa yang nak menghukum? Wa dzalika muhalun, dan itu tak boleh. Mesti ada di angkat kepala negara. Meskipun syaratnya kurang sikit. Meskipun kurang syarat sikit, mesti ada kepala negara. Makanya itu kesultanan mesti dijaga. Itu lambang Islam. Bodohlah orang yang mengatakan kesultanan mesti dihapuskan. Kalau mesti dihapuskan, mati umat Islam akan lemah. Itu akhir benteng Islam, hingga akhir benteng Islam. Jangan mau dipengaruhi orang lain. Akhir benteng Islam, kesultanan. Tanpa melihat pemimpin yang ada. Tapi kesultanan masih ada syaratnya, mesti Islam. Sultan memperhatikan masalah agama. Nah, ini dalam lagi pembahasan ini. Nah, wa nahnu naqdi bi nufudi qada'i ahli al-baghi fi biladihim limasisi hajatihim. Dan kami, kata Imam Ghazali sebagai orang alim, saya terjemahkannya. Nah, adanya kepemerintahan orang yang zalim yang dipilih di negara mereka adalah sah. Nah, karena masyarakat tempatan perlu. Masyarakat tempatan perlu. Bagaimana naqdi bi sihhatil imamati 'inda al-hajati wad-darurah. Bagaimana kita tak mengatakan pengangkatan kepala negara sahih di waktu kita perlukan dan di waktu kita darurat sangat-sangat memerlukan untuk ada kepala negara. Coba tengok waktu meninggal Rasulullah SAW. Di antara yang sibuk yang mengatasi Sayyidina Ali yang mengatasi mayat Rasulullah SAW dan keluarganya. Sebab masa Rasulullah sudah meninggal dunia, diselesaikan keluarganya. Sahabat semua sibuk. Siapa yang perlu diangkat sebagai kepala negara? Nah, untuk IBA. Nah, dan dua perkara. Dengan meninggalnya Rasulullah SAW, maka kepala negara tidak ada. Nah, orang itu mengatakan Rasulullah lah kepala negara. Nah, dia sebab ini yang ada yang menangani. Sayyidina Ali dan keluarganya ada yang menangani. Tapi kepala negara mesti sibuk. Kalau tak, hancur Madinah sebagai lambang negara Islam pada waktu itu. Sahabat sibuk nak mencari siapa orang yang lebih berhak diangkat khalifah, presiden, kepala negara. Itu menunjukkan, makanya saya tidak tahu sebagian kawan-kawan teman-teman Azhar PhD melihat bahawa masalah kepala negara, nah, dia bukan masalah akidah, tapi dia masalah fikih. Zahirnya fikih, tapi ulama Ahlussunnah Jamaah sudah masukkan masalah pelantikan presiden adalah akidah. Sebab kacau bilang, sebab ini berkaitan dengan syariat. Itu hikmahnya
Asy'ariyah wal Maturidiyah menjadikan pengangkatan kepala negara ini daripada bab akidah. Nah, bukan bab fikih. Meskipun juga pada dasarnya daripada bahasa fikih, tapi dijadikan sebab akidah. Nah, sebab apa? Sebab pengangkatan kepala negara. Bila mana bukan Islam, Allah. Matilah umat Islam. Habis. فهذه الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعين هي قواعد العقائد. Maka rukun-rukun yang 4 kan 10. Rukun yang asas ini, pondasi yang asas ini dalam akidah Ahlussunnah Jamaah. Nah, yang mana mengandungi 40 pondasi, merupakan kaidah-kaidah di dalam akidah Ahlussunnah Jamaah. Faman ya'taqadaha, barang siapa yang percaya 40 ini, kana muwafiqan li ahli sunnati, maka dia dianggap, dikategorikan dia setuju dengan syara-syara ahli sunnah, wa mubayinan li rahtil bid'ati, dan dia menentang jamaah orang yang membawa bid'ah, kumpulan bawa bid'ah. Wallahu ta'ala yusaddiduna bi taufiqih. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kita, memberikan hidayah untuk berpegang teguh dengan taufiknya, wa yahdina ila al-haqq wa tahqiqih bi mannihi wa sa'ati judihi wa fadlihi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa kulli 'abdin mustafa. Nah, kita sedikit tulis al-fasl ar-rabi' min qawaid al-aqaid fil iman bil Islam. Pasal yang keempat daripada qawaidul aqaid. Nah, formula akidah Ahlussunnah Jamaah fil imani wal Islam, dalam menerangkan keimanan dan Islam. Wa ma bainahuma min al-ittisal wal intisal, dan apa perbedaannya daripada keduanya dan persamaannya. Titik persamaan dia ittisal, persamaan dia berkumpul, maksudnya yakni persamaan antara iman wal Islam, sebab ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak sama. Wal infisal, dan titik perbedaan dia. Sebelum kita baca ini, ulama kita juga mengatakan al-Islam wal iman idza jatama'a tafarraqa. Bila mana Islam dan iman disebutkan dalam satu tempat, maka dia berpisah. Maksudnya dia punya maksud berbeda. Nah, kalau seandainya kata al-iman wal ihsan, berarti al-iman lain, al-Islam lain. Kalau disebutkan al-Islam juga tidak tafarraqa, bila mana dileraikan dua-dua ini, maka setiap daripada al-Islam menghendaki keimanan, dan setiap daripada keimanan menghendaki Islam. Okay? Nah, kalau dia mengatakan orangnya ini mukmin, berarti dia muslim. Orang ini muslim, berarti dia mukmin. Nah, dan kalau katakan dia adalah muslim wa mukmin, kita mesti jelas apa itu muslim, apa itu mukmin. Nah, itu mengatakan idza jatama'a iftaraqa. Bila mana dia bergabung, ada yang sama disebutkan dalam satu tempat, dalam satu kertas mana, nah, maka dia punya maksud setiap daripada iman wal Islam lain. Bila mana dia berpisah, maka dia adalah al-iman, dia adalah Islam, dan dia Islam dan dia iman. Itulah. Wa ma yatatarraqu ilaihi min az-ziyadati wan nuqsan, dan apa-apa yang kita bahas yang berkaitan dengan keimanan dan Islam ini, adanya berkurang atau bertambah. Imannya bertambah, imannya berkurang. Dia sah tak keimanan dia, Islamnya kurang, Islamnya bertambah. Tak pergi solat jamaah, sembahyang di rumah saja. Nah, sebab dia di rumah ni sembahyang jamaah, ada alasan dia. Kita jangan langsung menuduh orang tak pergi masjid dia terus kafir, tak? Dia boleh mengatakan lah, imamnya tak memenuhi syarat. Imamnya tak memenuhi syarat. Di rumah aku sampai jamaah, imam memenuhi syarat. Nah, kenapa ke masjid sembahyang? Kalau saya sembahyang saya tidak lanti imam. Nah, jadi kita nak menghukum orang di bahwa dia dari tak ke masjid dengan kurang keimanannya, jangan secara mutlak. Sebab sekarang ini situasi sudah berbeda, tak macam dulu. Nah, kalau di zaman Rasulullah, anak yang lebih awal, tinggal rumah kalau Rasulullah ada,
Jadi mana tinggal semua? Itu jelas. Kalau dia mengatakan saya mengambil alih pangkat Rasulullah, itu masalah. Ya, itu masalah. Sedangkan bacaannya pun tadi tak betul. Makharijul huruf tak betul. Dia mengatakan ini pangkat Rasulullah saya dilantik. Abu dilantik, ada surat pelantikan. Itu lain. Wa wajh istithna' as-salaf fihi. Kan usul as-salaf mengatakan ana mu'minun insyaallah. Dia kan ada insyaallah ni. So dia tak tahu dirinya yang sebenarnya. Sebab kita pun disuruh diajar oleh Rasulullah SAW setiap pagi dan petang membaca doa Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Daripada mempersekutukan engkau, aku tahu. Menyembah berhala tidak tahu. Ada syirik. Percaya sama batu-batu dia boleh merubah nasib kita, ada dia jelas. Tapi ada yang mempersekutukan Allah, dia sangat tersembunyi. Seperti riya. Ya, seperti riya. Mudah-mudahan Allah maafkan kita. Wa fi thalathu masailan. Ada 3 pembahasan dalam masalah ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, halil Islam huwa al-iman bi'ainihi aw ghairuhu? Apakah Islam itu juga keimanan pada zatnya? Waktu tiada perbedaan, atau Islam itu lain, iman itu lain? Ikhtalafu ulama, kita berbeda pandangan. Fi anna al-Islam hal huwa al-iman aw ghairuhu? Apakah dia keimanan atau bukan, atau lainnya? Atau al-Islam itu juga keimanan, atau Islam mempunyai konsep tersendiri, al-iman punya konsep tersendiri. Wa in kana ghairahu, kalau Islam itu bukan keimanan, fa hal huwa munfasilun anhu yujadu dunahu? Apakah dia berbeda dari keimanan? Tak ditemukan kecuali yujadu dunahu, ditemukan ada pembahasan yang ada benda-benda yang baru pada keimanan, tak ada pada Islam, keislaman, begitu juga keislaman tak ada pada keimanan. Aw murtabitun bihi yulazimuhu, atau ada kaitannya. Syarat-syarat rukun-rukun keislaman, rukun-rukun keimanan ada kaitannya. Tentunya nanti akan dia jawab ada kaitannya. Faqila innahuma syai'un wahid. Ada yang mengatakan dua-duanya adalah sama saja, merupakan satu bangunan. Wa qila innahuma syai'ani la yatawasalan. Ada yang mengatakan dia dua-duanya benda yang berbeda, dua yang berbeda, tidak ada hubungannya. Wa qila innahuma syai'ani. Ada yang mengatakan dia adalah dua yang sama. Walakin yartabitu ahaduhuma bil akhar. Satu sama lain ada kaitannya dengan lain. Wa qad awrada Abu Talib al-Makki. Ini seorang sufi yang besar. Merupakan referensi utama. Di antara referensi utama al-Imam Abu Hamid al-Ghazali. Dan al-Imam Abu Talib al-Makki telah menulis. Awrada itu yang meriwayatkan, mengadakan, maksudnya menulislah. Fi hada, dalam masalah ini, kalaman syadid al-iqtirab. Kalaman maksudnya satu pembahasan yang agak rumit, yang sangat rumit. Katsirat tatwili, terlalu panjang. Maksudnya kalau kita dalam bahasa Indonesia bertele-tele. Bertele-tele. Panjang lagi bertele-tele. Orang jadi pusing, tak boleh paham. Fallahju mil'ana ala tasrih bil haqqi. Mari kita membahas sekarang ini dengan mengulas yang tepat kebenaran, min ghairi ta'ridin ala naqli ma la tahsila lahu, tanpa kita melihat benda-benda yang kita tak ambil manfaat daripadanya. Fanaqulu, maka kita katakan fi hadza thalathatu mabahitha, dalam hal ini ada 3 pembahasan. Bahthun an mujabil lafzaini fil lughah, kajian yang menangani masalah apa sebenarnya yang diminta daripada dua lafaz ini, al-Islam wal iman, mengikut bahasa. Apa yang dikandungi daripada al-iman wal Islam. Wa bahthun anil muradi bihima fi itlaq asy-syari'ah. Dan pembahasan lagi maksud daripada Islam dan iman
mengikut ukuran syarak. Syarak yang mengitlaqkan. Nah, Al-Quran dan Sunnah. Wa bahthun an hukmihima fid dunya wal akhirah. Pembahasan lagi hukum Islam dan hukum iman di dunia dan di akhirat. Nah, kalau seandainya orang meninggalkan satu rukun dalam Islam atau dalam iman, bagaimana kedudukannya? Dia kafir atau tak kafir? Nah, dia di akhirat selamat atau tak selamat? Masuk neraka tak? Dia tak salat, tapi dia beriman. Ya, kebanyakan salafi mengatakan neraka jahannam, neraka tempatnya neraka, sama dengan Mu'tazilah tu. Okay. Kadang kita ini membenci Mu'tazilah padahal kita Mu'tazilah. Dia tak pergi sembahyang jemaah di masjid, fasik, neraka. Oh, neraka salah itu. Dia tak tahu bahawa ada orang di Rasulullah sendiri bersabda, selama keimanannya benar, dia insya-Allah akan masuk surga. Wa in zana wa in sana. Meskipun dia berzina, meskipun curi, tapi jangan disampaikan kepada orang awam yang sudah curi. Tak apalah. Berzina saja. Beriman tak? Beriman. Saya asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Tapi saya minum arak. Tak apa, akan masuk surga. Tak boleh. Dari segi pendidikan salah kan? Berarti kita menggalakkan orang berbuat jahat. Makanya Sayyidina Umar tak sampaikan. Tak sampaikan. Siapa yang minum arak, aku potong dia. Siapa mencuri, aku potong tangan dia. Ya, dia peduli. Nah, itu hukum. Jadi wal bahthul awwalul lughawiyyun. Kajian yang pertama berarti 3 pasal. Kajian yang pertama adalah pembahasan lughawi dari segi bahasa. Wasani tafsiriyun. Yang kedua adalah menerangkan realiti al-Islam dan iman. Tafsirun, keterangan. Watsalitsu fiqhiyun syar'iyyun. Yang ketiga, hukum dia dalam fikih. Bagaimana? Dia Islam dah atau bukan Islam? Neraka ke wala syurga? Dia kan? Semua itu adalah mesti ditengani oleh sam'iyat. Nah, kita satu saja ni. Al-bahthul awal fi mujabil lughati. Pembahasan yang pertama ditinggal dari segi bahasa. Nah, wal haqqu fihi anna al-imana ibaratun an at-tasdiq. Yang sebenarnya konsep keimanan dari segi bahasa ibarat membenarkan sesuatu. Apa saja kita benarkan, itulah keimanan. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma anta bimu'minin lana." Sayyidina Yaqub, dia punya anak-anak daripada isteri yang lain, meminta supaya Sayyidina Yusuf boleh ikut sama mereka cari rezeki. Nah, tapi Sayyidina Yaqub sudah yakin mereka benci Sayyidina Yusuf. Sudah 8 tahun sekali, dia lagi yang diutamakan. Sebab dia calon rasul. Sifat-sifatnya memenuhi syarat. Dan Yaqub, jangan, aku takut nanti engkau lalaikan adik kamu. Takkan kita orang kuat-kuat kita melalaikan saudara kita. Lama-lama digoda. Tak apalah kita menjaga. Setelah diambil pergi sana, maka dia usahakan bunuh Sayyidina Yusuf. Berbincang-bincang, tak payah nak buang di sumur. Buang sumur saja. Yang sudah kalau dia mati lah. Maka alhamdulillah, nasib yang baik, Raja Mesir yang mengambil dia dan mengeluarkan dari sumur. Dan juga diketahui oleh saudaranya, dan saudaranya menjual dengan murah. Mereka balik semua, menangkap kuatnya saudara-saudara Sayyidina Yusuf ini dan ibu. Serigala boleh ditangkap. Nah, ditangkap, dia pergi memburu kan, ditangkap dan dibunuh, dilarikan. Kuatnya mereka. Nah, jadi penuh mereka semua sabu-sabu darah semua. Ya. Dan mengatakan kepada Sayyidina Yaqub, saudara kita pura-pura menangis. Saudara kita dimakan oleh serigala. Ini bajunya ini apa ya? Penuh dengan darah. Nah,
Tapi mestinya bagaimana kalau kita sampaikan sama Baba? Baba tak akan percaya. Wa ma kunta wa ma anta bimu'minin lana. Engkau tak akan percaya. Bukan sini beriman maksudnya dia mesti syahadat kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada akhir. Bukan di sini bimu'minin lana bimusaddiqin lana. Percaya kepada kami. Jadi keimanan dari segi bahasa artinya percaya. Bukan berarti bersyahadat kepada Allah dan percaya kepada malaikat dan bukan tu. Di sini dalam ayat ini. Ay bimusaddiqin lana. Wal Islam ibaratun an at-taslim wal istislam wal id'an wal inqiyad wa tark at-tamarrud wal iba'i wal inadi. Dan Islam itu juga dari segi bahasa adalah ibarat menyerahkan sesuatu secara bulat-bulat. Wal istislami, menyerahkan diri. Bil id'ani, dengan tunduk dan patuh. Wal inqiyadi wa tark at-tamarrud wal iba'i wal inadi, dan tidak at-tamarrud, orang tu dia nak membangkang. Sifat membangkang ni adalah tamarrud, wal ibai dan enggan, dan wal inadi dan keras kepala. Nah, jadi kalau kita tunduk kepada syarat tidak keras kepala, berarti kita orang Islam dari segi bahasa. Nah, wal tasdiqi mahallun khasun wa huwal qalbu. Dan membenarkan ini, beriman tempatnya secara khas adalah di hati. Nah, maksudnya Islam tempatnya secara khas adalah di jawarih. Boleh dilihat melalui anggota badan kita, lidah kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Wal lisanu tarjumanuhu. Lisan kita menerjemahkan ada pada dalam hati. Nah, makanya orang yang mengeluarkan isi hatinya pasti dia bercakap dengan tenang. Nah, tidak teragak-agak dia. Saya dikenal. Adapun dia reka-reka gini lain tu, di hati dia lain, orang-orang intelijen pandai diulang-ulang pertanyaan itu. Dan bukan anak-anak yang tadi bilang gini, saya diburu 4 jam ditanya. Nah, kalau saya lakukan sebab tidak ditemukan 4 jam, saya 4 jam. Awal dipanggil oleh SDM 4 jam non stop, tanya ini. Sebab apa? Sebab saya tak bersalah. Nah, saya bukan Taliban, bukan Bashir. Nah, 4 jam. Nah, dan setelah itu dilihat, oh tak ada orang ini, tak, dia sendiri, hanya bercakap saja. Setelah itu bukan mudah, dia tahu kita. Kalau kita berada pada satu persatuan geng-geng itu, dia tahu. Nah, saya tak. Saya hanya berdakwah di jalan Allah dan mengajarkan ilmu dan tajam di sendiri. Nah, tahu lah tu. Di Facebook. Saya tak ada kesalahan, alhamdulillah. Nah, ada satu intelijen mengikuti saya selama 5 tahun. Nah, dia tengok, katanya kita ada bersama dan habis. Di luar sama, di dalam sama pemberitaannya. Sampai ke Terengganu juga ikut sama saya pergi Holto ke Palu. Itu sama-sama di hotel. Tolong angkat saya sebagai anak angkat. Boleh anak angkat. Sampai sekarang ni jadi anak angkat. Dan dia tolong kita punya mahal. Dia tolong anak kita. Kalau saya kata saya 5 tahun. Saya pun 5 tahun lagi katanya. Tak ada pun sama kita pembicaraannya. Okay? 5 tahun saya diikuti. Saya punya pembicaraan tidak ada belok-belok. Okay? 5 tahun diikuti dan boleh drive lagi, pergi mengajar. Coba tengok. Pakai syal lagi. Akhirnya baik. Nah, saya ini kalau berpira dimenangi sana. Akhirnya dia baik. Masya Allah. Kemudian sembuh dia ke sana. Cepat. Jadi aku 5 tahun aku ikuti. Tidak ada. Dia bilang sebut tidak ada. Dia bukan orang bersalah. 5 tahun saya ikuti. Iyalah, apa yang anda dengar di Facebook sekarang ini, itulah yang saya punya pandangan. Saya tak akan rubah insyaAllah. 5 tahun. 5 tahun dia ikuti. Sama-sama di hotel. Allah. Drive lagi. Undang-undang dia kambing lagi. Kita saja boleh pulang kambing. Allah. Sampai keluarganya baik semua dengan saya. Nah, Allah.
Dia orang yang paling banyak menangis. Saya nak tinggal kemudian. Apa yang banyak menangis? Allah. Selalu berhubungan. Dan saya pun doakan. Tiap-tiap malam ada doakan dia. Dalam sudut saya doakan dia sembuh. Saya anggap dia orang saleh, orang saleh. Nah, orang yang baik dia. Ataupun di mana diletakkan dia jadi orang baik. Allah. Nah, aku ikuti hadis ini 5 tahun. Nah, bukan saja ikuti sekali. Ini yang jerai mana? Allah Akbar. Ya. Mudah-mudahan kita selamat. Nah, sekian. Jadi yang lidah ini merupakan terjemah keterangan apa yang dalam hati kita. Wa amma taslimu, adapun penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu amun, dia adalah merupakan terjemahan daripada keimanan yang dalam hati itu secara umum, fil qalbi wal lisani wal jawarih, pada hati kita dan lidah kita dan semua anggota badan kita secara umum lah. Konsep keimanan secara khusus adalah dia ada melekat di hati. Adapun konsep keimanan secara umum dia di hati, dia ada di lisan, dia ada anggota badan. Fa inna kulla tasdiqin bil qalbi fa huwa taslimun wa tarkul iba'i wal juhudi. Karena semua apa yang dibenarkan oleh hati adalah merupakan penyerahan diri dan meninggalkan kedegilan dan pengingkaran. Kadzalik wa kadzalik i'tirafu bil lisan. Begitu juga kalau kita i'tiraf dengan lidah kita bahwa Allah segala-galanya itu Islam dan itu iman. Nah, wa kadzalika at-ta'at wal inqiyad bil jawarih, begitu pula ketaatan dan adanya kita tunduk kepada Islam dengan seluruh anggota badan kita. Nah, kalau tidak sembarang kita pegang, sembarang kita pegang. Nah, kemaluan kita sendiri, kemaluan kita tak boleh sembarang tengok. Nah, mata kita mesti kita jaga. Kecuali ada mesti kotoran dihilangkan, mau dibersihkan. Nah, kalau saja saya tengok ini, juga boleh masalah. Nah. Famujabul lughati, maka apa yang dituntut oleh bahasa dalam mengkaji keimanan dan keislaman ini, nah, annal Islam a'ammu wal iman akhassu. Dari segi bahasa pun, bahwa Islam itu konsepnya dia lebih umum. Ditinjau dari segi tunduk, patuh. Wal iman akhas, iman itu lebih khusus sebab dia di dalam. Tunduk hati dia. Nah, biasanya kalau iman di dalam hati kita tunduk, jawarih pun juga tunduk, anggota badan kita pun tunduk. Wa ka'anna al-imana ibaratun an ashrafi ajza'il Islam. Seakan-akan mengikut apa kita pahami dari segi bahasa, bahwa keimanan itu merupakan anggota yang termulia daripada cabang-cabang Islam. Jadi keimanan daripada keislaman, tapi dia merupakan anggota yang paling mulia. Fa'idan kalau begitu, kullu tasdiqin taslimun. Kesimpulannya dari segi dari segi mantik, nah, semua keimanan, pembenaran dan keimanan taslimun adalah penyerahan diri. Walaysa kullu taslimin tasdiqan, dan bukan semua penyerahan diri itu adalah pembenaran. Berarti itu kesimpulan mantiknya. Itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi sekali sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan secara umumnya aktiviti kita akan hentikan belakang. Nah, subhanallahi wa bihamdihi, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Barik lana fi sya'banina wa ballighna Ramadan warzuqna barakati lailatul qadr. Waj'alna min utaqa'ika minan nari wa minal maqbulin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.